Welcome to Chill Pro Talk, di mana Chill Pro Talk ini adalah acara talk show yang terbaru, yaitu acara kita ini yang bahas tentang keahlian dan juga kegiatan profesional yang dilakukan oleh seorang profesional dari suatu bidangnya. Chill Pro Talk, staying professionally frosty. Dan di sesi kali ini saya bersama seorang dia adalah dosen yang mengajar di beberapa universitas di Indonesia, yaitu salah satu Universitas Binus, Unindra, SA Unggul, PNJ Depok, dan juga seorang alumnus S1 dan S2 Trisakti. Bersama saya Syahrani, kali ini saya ditemani oleh Ibu Dina Martin Kocek. Halo Bu Dina. Bagaimana kabarnya nih Bu Dina? Baik ya. Untuk kegiatan Bu Dina ini akhir-akhir ini sedang apa sih Bu Dina? Kalau sekarang lagi sibuk ngajar ya, ngajar sama beberapa proyek aja ya. Oke, berarti cuma ngajar dan beberapa proyek. Berarti kalau misalkan di rumah paling ngelakuin hobi juga ya berarti Bu Dina ya? Banyak. Nah, karena Bu Dina ini seorang dosen, pastinya pengen tahu nih, dosen apa sih nih Bu yang Ibu ajarkan ini? Dosen desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual atau DKV ya, benar sekali. Dan sebenarnya Ibu Dina ini kan adalah seorang alumnus S1 dan S2 Trisakti. Itu alumnus jurusan apa sih Bu? Kalau dulu pertama kali masuk ya, namanya desain komunikasi visual itu dulu itu namanya desain grafis. Karena dia itu berkembang ya. Kalau dulu itu kan hanya grafisnya aja yang dibahas, makanya sementara kebutuhan di lapangan itu tidak hanya grafis, tapi harus ada yang dikomunikasikan. Benar makanya sekali. namanya berubah menjadi desain komunikasi visual. Itu kalau boleh tahu dari tahun berapa itu Bu? Apa kuliahnya? Iya, 95. 95 dan lulus tahun. Lulusnya agak lama ya, tahun 2000 karena bandel ya. Aduh. Karena ngeliat Mahasiswa semua ya? udah lulus gitu ya semuanya, ya udahlah kejar gitu. Tapi kan bedanya sama jurusan lain kan kita lebih ke skill ya. Makanya lulus telat pun nggak masalah. Oke, karena kan beda sama jurusan lain nih. Tadi Bu Dina sendiri bilang kalau misalkan di cafe ini lebih ke skillnya. Sebenarnya apa sih yang tertarik sama Bu Dina ini? Karena emang suka gambar kah? Karena kan suatu desain pasti menggambar kan ya? Kalau desain itu nggak hanya gambar ya, Oke. termasuk film ya. Film juga? Film juga. Jadi apa ya? Kalau dibilang hanya menggambar enggak. Tapi kebanyakan memang visual ya, bermain di visual ya. Oke, bermain di visual. Berarti emang Bu Dina ini dari dulu emang suka sesuatu yang visual. Iya. Baik, berarti yang tertarik untuk Bu Dina untuk mengajar di DKV ini karena Bu Dina emang menyukai sesuatu yang visual. Sebenarnya dulu sempat kerja di tabloid. Oke. Sempat kerja di tabloid. Tabloid, kalau boleh tahu bagian apa tuh Bu? Artistik. Oh. Jadi yang layout ya, director gitu ya dulu. Cuman karena pekerjaan di bidangnya kita itu kan nggak kenal waktu ya. Oke. Jadi lama-lama capek, akhirnya ngajar. Ngajar. Nah, karena udah capek, akhirnya memilih untuk ngajar nih. Kalau boleh tahu ngajarnya udah berapa lama nih Bu? Dari tahun 2006 ya. 2006, sekarang 2021 ya. Oke, profesional dari 2021 ke 2006 berapa lama nih ya? Udah 15 tahun kurang lebih ya berarti ya? 15 tahun, coba 2001 ya 15 tahun. Nah, dari 2006 sampai sekarang ini perbedaan yang signifikan ini sebenarnya apa sih Bu dari pengalaman Ibu mengajar ini? Kalau dulu apa ya? Sebenarnya sama aja ya, cuman ada sedikit perubahan kurikulum aja, tambahan-tambahan. Yang diajarkan kurang lebih sama ya. Di semua jurusan desain komunikasi visual itu kontennya sama sebenarnya. Oke, sama. Hanya mereka punya sistem yang berbeda. Oke. Apalagi kalau misalkan sekarang ini adalah di zaman pandemi ya. Zaman pandemi kan sosial media selalu dimanfaatkan, terus juga kita memanfaatkan bagaimana komunikasi. Sekarang komunikasi semua udah melalui digital. Nah, itu pasti perbedaannya pasti beda banget dong sama yang dulu. Sebenarnya apa yang Ibu sukai sih mengajar di saat masa lalu kah atau masa kini di saat udah zaman ini digital? Jadi, udah sangat dinomorsatukan. Kalau ngomong masalah digital atau tidak digital itu kan sebenarnya cuman output dari desainnya ya. Dulu zamannya kita kuliah dan sampai beberapa tahun itu digital memang masih belum ya. Bahkan mau bikin cover majalah aja, kalau dulu tuh masih
gunting, fotonya iya digunting, benar. tempel-tempel kayak kolase gitu ya. Nah, sekarang kan lebih gampang. Nah, justru lebih dipermudah, jauh dipermudah gitu loh dengan adanya digital. Kalau dibilangin enakan mana, sebenarnya enakan digital. Enakan digital ya, apalagi sekarang udah disediakan beberapa aplikasi seperti software seperti Iya. Adobe, terus juga dan juga pastinya banyak aplikasi lainnya yang pasti sebenarnya kalau misalkan orang dulu itu menyebutnya agak ribet nggak sih untuk digital sekarang pemakaiannya gitu? Kalau zaman aku kuliah banyak teman-teman dulu tuh yang istilahnya anti komputer. Mereka lebih suka seneng manual. Oke. Dan kebanyakan akhirnya belajarnya telat. Ternyata kan dibutuhkan ya, gitu loh. Makanya dulu kebanyakan nongkrong, kebanyakan gaul buat belajar. Oke. Karena di kampus ya kita kan cuma memberikan, dosen itu cuma memberikan 30%. Oh, 70%-nya nyari sendiri. benar sekali. Apalagi kalau Makanya, misalkan berbeda iya. sekali dengan sekolah apa dan juga Betul, beda kuliah. dengan SMA. Mm-mm. SMA tuh kan dosen guru tuh memberikan 70-80% untuk materinya, sisanya baru belajar sendiri. Beda dengan kuliah. Makanya kadang-kadang mahasiswa tuh salah ngerti. Oh, pastinya cuma segitu sih. Ya emang segitu. Lo harus baca, lo harus cari sendiri gitu loh. Benar sekali. Gitu. Dan dari melihat mahasiswa ini pasti kan saya sendiri sebagai mahasiswa ini suka bingung nih sebenarnya apa sih yang di pikiran dosen, karena kan pasti ada beberapa mahasiswa seperti saya juga dan teman-teman saya juga nih yang ngerasa ini sebenarnya dosennya mikir apa sih, kenapa kasih tugasnya seperti ini. Sebenarnya dari Budina sendiri ada nggak sih pemikiran kayak sebenarnya semua dosennya mikirnya kayak gini loh kayak gitu? Basicnya semuanya kan sama, hanya beda jurusan, beda fakultas kan ya. Iya. Gitu loh. Pada dasarnya kita kan memberikan tugas itu supaya mahasiswa itu mau mempelajari lebih dan mencari tahu lebih, gitu loh. Kalau di luar ya, kita ngomongin sekolah di luar negeri, lebih sedikit justru mereka kan, makanya setiap hari itu mereka kerjaannya di mana? Di perpustakaan, baca. Sementara mahasiswa sekarang itu sangat manja, maunya dikasih semuanya. Mereka lupa bahwa kita hanya ngasih 30%. Benar sekali. Nah, 70%-nya di mana, dari buku? Makanya ini kayaknya sebenarnya profesional ini agak relate sama mahasiswa seperti saya yang UTS dengan belajar itu agak berbeda ya sebenarnya. Ya. Dan juga nih pastinya pengen tahu dong, Budina ini apa sih tantangan sebagai dosen tuh? Karena kan tadi bisa dilihat kalau misalkan mahasiswa ini cuma dikasih ya 30% doang. Sebenarnya tantangan ini selain itu apa aja nih Budina? Tantangannya bagaimana membuat mahasiswa itu mau belajar lebih. Oke. Sementara kita ngasih gitu, kadang-kadang ngasih itu sudah mencoba menjelaskan sejelas mungkin, kadang mahasiswa gitu ya banyakkan distract. Mikirin itu di kelas, mikirin ini, main handphone segala macem, dan akhirnya nggak mau nyari, nggak mau nanya. Iya. Kan sebenarnya cari referensi, cari buku tuh banyak banget gitu loh. Materi, andai kata materi kita ngomongin satu mata kuliah aja ya, contoh ya. Menggambar ya, gambar ya, karena menggambar anatomi. Yang kita pelajari, yang kita kasih kan hanya sketsa di whiteboard. Begini tengkorak tuh, kepala tuh seperti ini. Hitungan manusia itu laki perempuan ada hitungannya. Dan selebihnya apa? Mereka mempelajari sendiri dong. Seharusnya cari buku kan. Cari buku ataupun dia sekarang lebih gampang ada YouTube kan? Iya benar banget. Nah itu gampang banget. Tapi nggak semua mahasiswa mau belajar. Gitu ya. Jadi apa ya? Kembali lagi ke mahasiswanya mau belajar apa enggak? Ya kita ngasih udah segitu aja udah. Makanya ada yang namanya pertanyaan. Bertanya pun enggak kadang. Udah ngerti nggak? Gitu. Diam kan gitu. Dan akhirnya pas mata kuliah selesai bingung nanya ke teman nggak bisa menyampaikan, akhirnya jadi apa? Jadi kacau kan? Iya. Akhirnya jadi kacau dan sampai akhirnya kembali lagi nilainya jelek lagi ya. Benar sekali. Tapi pastinya nih kan Budina kan mengajar lebih dari satu universitas ya. Tadi itu ada Universitas Binus, PNJ, lalu juga Unindra, SA Unggul. Itu pasti setiap anak-anaknya berbeda dong ya tipenya. Beda. Nah, gimana sih cara Budina sendiri membagi waktunya untuk mengajar dari perbedaan karakter anak-anak yang ada? Karena kan harus kita sebagai, kalau misalkan sebagai mahasiswa kita juga harus tahu nih dosen itu seperti apa. Dan sebagai Budina sendiri, sebagai dosen pasti Budina juga harus tahu dong tipe anak-anaknya seperti apa.
Nah itu gimana sih Bu cara taunya dan cara membagi waktunya itu? Karena udah pengalaman ya dari 2006 ya, baca karakter mahasiswa itu kan kadang gini loh, baru kita 5 menit ngomong itu kan udah mulai kayak zombie ya. Gitu ya, pikirannya udah kemana-mana. Iya caranya ya dengan ngomong atau menjelaskan dengan bahasa yang paling sederhana. Itu yang pertama. Kalau udah mulai bosen biasanya break dulu. Oke. Sama seperti contohnya di BINUS, kadang-kadang kita kasih break. Setelah kasih materi, lu jajan dulu deh. Dulu waktu sebelum online pandemi ya, sebelum pandemi. Nah kalau sekarang sesudah pandemi lebih gawat. Makin susah ya Bu ya? Iya, sementara kan jurusan kita tuh kan jurusan praktek ya. Dimana mahasiswa harus melihat kita mendemo gambar atau apapun itu, kemudian mereka dikasih tugas latihan di kelas gitu kan ya. Itu kan kalau salah kan enak kan kalau kita mencoret langsung di kertas. Sementara sekarang kan nggak ada. Itu tantangannya jauh lebih berat. Lebih susah untuk menyampaikan materi sesuai sama yang kita mau. Jadi harapannya adalah ya sudah lah gitu loh. Dia bisa terima 60%, 70% aja dari oke. Makanya kan ada tugasnya lebih banyak kan. Iya, kebetulan emang teman-teman saya juga ada beberapa nih yang anak di kafe yang tugas itu emang makin online tuh makin susah gitu kan tugasnya, karena kan emang ternyata dosennya pun lebih susah lagi ternyata profesionalnya. Oke, pastinya selama Bu Dina 15 tahun ya kurang lebih ya, 15 tahun kan sekarang udah 2021 nih. Udah 15 tahun Bu Dina mengajar, pasti adalah rasa jenuh dan juga rasa bosannya nih. Kalau jenuh nggak ada ya? Jenuh nggak ada? Karena kan yang namanya dari tahun 2006 sampai sekarang itu karena memang hobi ya. Hobi. Emang Bu Dina berarti suka ngajar ya? Ngajar gak ada di kelas. Oke. Senang ngajar karena kadang ketemu sama orang, ngobrol dan akhirnya dia minta sesuatu, itu apapun itu ya ngobrol sambil ngajar kayak gitu. Sharing ilmu tuh paling seneng. Dan setiap setiap minggu itu ada anak umur 12 tahun yang belajar gambar. Berarti Bu Dina juga mengajar les ya, kurang lebih les gitu. Dari mengajar beberapa universitas yang berbeda-beda, sebenarnya apa sih reward atau mungkin achievement yang Ibu Dina dapat dari mengajar di beberapa universitas ini? Ataupun pengalaman yang menurut Bu Dina ini kayak, wah saya senang banget nih bisa mengajar di beberapa universitas yang sampai akhirnya saya mendapatkan hal ini gitu. Bukan cuma satu universitas saja. Sekarang berapa ya? Oke. Mahal ya? Kepengen dibayarin sama kita kan untuk ini saya enjoy baik. Cuman kan memang apa ya giliran. Pengen goalnya itu dapat itu kalau udah dapat hal yang bisa dibilang tujuan dari kita ya. Angin super cepat tercapai ya Bu. Dan tadi kan Bu Dina juga bilang ada rasa bosan juga kan tadi kan cuma kayak bosan enggak karena kayak mau suka mengajar. Nah tipsnya biar bisa mempertahankan rasa itu. Tipsnya ya jangan berat ya gitu. Karena kan kita sudah memilih mengajar ya, banyak sharing ilmu kan tidak hanya sekedar apa ya pekerjaan hobi. Kemudian kan mendapatkan pahala. Iya benar. Bagi-bagi ilmu ya. Jadi bermanfaat. Jadi makanya sampai sekarang pernah bosan. Dan aku ngajar sharing ilmu kan nggak harus sekedar di dunia di kafe aja. Sampai aku berarti. Luar biasa. Kamu ini sangat multi talenta ya. Itu semuanya dengan dari ini ya namanya. Aku senang belajar kan gitu. Apa yang aku dapat di sendiri yang namanya ngajar tuh ya profesionalnya di kafe. Tapi di luar itu banyak.
Berarti profesional saya nggak cuma dari dari satu satu jurusan jurusan doang, ataupun satu satu tempat tempat untuk kita untuk belajar belajar ya. Ternyata Ternyata dari mungkin sekarang aku juga belajar dari sama teman, belajar dari dapatkan hal baru dan juga inspirasi baru dari dunia. baik. Dan Oke, terakhir deh, ada nggak sih pesan dari Budina sendiri untuk para mahasiswa nih, khususnya yang mahasiswa bisa dibilang kayak nganggap dosen kayak mungkin dia masih males-malesan dan belum menemukan tujuan hidupnya untuk belajar lebih, yang ngerasa kalau misalkan dosen ini kayak ngerasa beban banget, gimana sih biar mahasiswa ini kayak ada motivasi gitu. Ya kembali lagi soal ini kan kuliah dampaknya apa? Untuk ada beberapa yang menganggap untuk dapat dapat doang. Kan itu kembali lagi di sini. Kalau dia nyadar bahwa gue kuliah untuk mendapatkan ilmu, endingnya buat apa, goalnya kan untuk dapat mengantar dia sampai bekerja dan sukses. Benar sekali. Ya, seharusnya itu yang dia camkan. Makanya cari sebanyak mungkin ilmu, karena apa, ilmu yang dikasih nggak cuman dosen ya, kita ngomongin guru aja yang di SMA itu kan seharusnya kita baca. Anak SMA pun diwajibkan baca buku sebenarnya, nggak hanya buku pelajaran. Sama kuliah lebih banyak lagi buku, karena kan di BINUS sendiri kan tidak pada mahasiswa BINUS ya. Di BINUS sendiri itu ada buku wajib, Iya betul. yang dikasih yang harus dibaca. Di luar itu sebenarnya kan dia harus mencari referensi lain, buku-buku yang lain. Nah itu yang kebanyakan mahasiswa Masih merasa diri kayak hal yang merasa ya udah gue dapet itu aja udah gitu loh. Karena banyak buku-buku lain yang lebih bagus gitu. Nah, makanya Benar sekali. ya intinya adalah mahasiswa itu harus menyadari bahwa ilmu itu tidak hanya didapat dari kelas, bisa didapat dari teman-teman, Betul juga. bisa didapat dari mungkin dosen lain gitu. Dan kuliah itu bukan hanya belajar, kuliah itu tempat bermain ya. Tempat bermain dan tempat mencari pertemanan di mana nantinya bisa menjadi link. Benar sekali. Sukses itu memang kalau kita balik lagi ke Tuhan ya, itu sudah ditentukan, tapi kita kan bisa membuat diri kita menjadi lebih dan bisa nanti insya Allah jadi sukses. Itu pasti dari kemauan sendiri ya, berarti benar sekali. Jadi belajar itu atas kemauan sendiri. Kalau dia males, makanya paling sebel kalau melihat mahasiswa, ibu aku udah mentok. Lu Masih banyak kayak gitu ya mahasiswa ya? Kadang-kadang aku udah kesel, lu mati aja lu. Baru profesional sekali. Iya serius, lu mati aja lu. Yang namanya bidangnya desain ya, apapun bidangnya itu kan, kalau kita udah nggak mentok gitu ya, disuruh cari ide ataupun disuruh cari mungkin nggak tahu ya mata kuliah lain ya, dikasih tugas mentok nggak, kalau udah mentok kan nggak mau ngerjain, stop. Benar. Nah, itu yang nggak boleh. Oke. Seharusnya kan nyari ini gue harus gimana. Makanya ketika mahasiswa dikasih tugas atau dikasih apa tuh mentok gitu ya, diem aja, jalan aja dulu keluar. Sama kita, aku sendiri kalau lagi dapat project disuruh cari ide udah mentok, nggak boleh bilang mentok, ngapain kayak dulu keluar deh gitu. Pasti nanti bakal mendapatkan Iya, inspirasinya iya, ya. balik lagi kan. Kalau masalah mahasiswa itu kalau udah mentok dia udah main handphone, distraction itu, makanya distraction banyak. Berarti emang kalau misalkan apalagi di online gini, Iya. Budina sendiri pasti nggak tahu nih kalau sama siswanya ini udah mentok atau belum, atau kan emang Bisa ketahuan. Bisa ketahuan ya Bisa. berarti. Dia ngerjain sepenuh hati, dia ngerjain senang, itu kelihatan. Karena kelihatan dari garis cara dia mengerjakan tugas. Wah, emang kebaca ya berarti cara dia menggaris atau cara dia. Wah, luar biasa banget emang anak DKV ini, apalagi dosen di DKV. Untuk profesional sendiri anak DKV bahaya nih ya. Jangan sampai mentok nih, karena kalau misalnya emang mentok pasti bisa dibilang jenuh atau mentok ya. Iya. Pasti bakal bisa dapat inspirasinya lagi Iya. dengan mencari jalan keluarnya Iya. ataupun Salah satunya cari referensi. cari referensi, betul sekali profesional. Jadi jangan pernah berhenti untuk mencari referensi ya. Dan juga oke, profesional chill pro talk sekarang staying professionally and frosty, dan kita masih di live session of live of lecture, dan juga sekarang masih bersama Budina Martin Kocek. Dan sekarang kita memasuki segmen bahas unggahan. Jadi Budina nih di segmen ini kita ini ngebahas apa yang Budina upload ataupun di sosial media Budina nih, kita pasti ngebahas dong ya, karena kan Budina nggak cuman live of lecture itu nggak cuman di kuliah doang, pasti juga ada di kehidupan real life ya, atau bisa dibilang sosial media nih sekarang. Oke, dan kita langsung aja nih, aku masukin ada beberapa tadi foto yang aku lihat di Instagram Budina. Ini ada satu foto
ada di sini ya teman-teman. Ada sefoto tentang olahraga sepeda. Ya. Bu Dina 38,99 km nih Bu Dina bersepeda nih. Yang 40. Waduh, luar biasa ya profesional. Gak cuman itu, Bu Dina juga ternyata sehat ya. Ya kata gendut ya. Waduh, yang penting sehat Bu, sepeda itu paling penting tuh Bu. Jadi ini Bu Dina sendiri emang suka olahraga sepeda kah? Atau Iya. emang hobi atau gimana nih? Boleh ceritain sedikit dong Bu? Olahraga apa ya? Di samping ngetren lagi ngetren ya. Kayaknya seru aja gitu olahraga, kayaknya semuanya bergerak ya, sehat ya. Makanya sekarang lagi enggak. Sekarang lagi enggak. Pause dulu, Pause break dulu. dulu karena ngajarnya terlalu banyak. Karena ngajar tuh banyak betul sekali. Tapi kalau misalkan lagi libur pasti adalah sedikit-sedikit ngelakuin hobi bersepeda ini. Tapi kalau boleh tahu ini mulai dari kapan sih Bu bersepeda ini? Mulainya sekitar 2 bulan yang lalu lah. 2 bulan yang lalu. Masih baru berarti ya? Masih Kalau baru. misalkan emang sekarang kan masih baru 2 bulan lalu nih, karena tren juga mungkin ya Bu. Sebelumnya emang Ibu suka berolahraga olahraga kah atau gimana? Olahraga dulu. Olahraga. Nge-gym ya? berenang, Berenang. tenis. Oh, tenis juga? Luar biasa Bu Dina, emang multi talenta. Terus habis itu apa lagi tuh Bu? Hobinya yang diunggah di IG. Oke, kalau misalnya diunggah di IG kan ada beberapa nih yang tadi aku bahas. Terus berarti olahraga cuma itu aja berarti ya? Olahraga. Untuk berkuda tidak suka? Main panah? panah enggak? Enggak, belum pernah coba. Belum pernah coba. Bowling udah. Bowling? Wah, luar biasa banget Bu Dina. Zaman kuliah dulu S1. Oh, pasti sama teman-teman sering nongkrong main bowling gitu. Iya di Senayan. Wah, luar biasa. Itu zaman kamu tuh Bu, kalau boleh tahu? Aduh, 98 ya? 98 teman-teman, ya ampun, aku belum lahir. Saya belum lahir loh Bu di situ. Oke, langsung next nih kita bahas-bahas unggahan lagi. Dan juga nih ada satu foto Ibu suka menggambar. Nih, biasa nih foto-foto kayak gini nih Ibu suka menggambar karena emang dari kafe kah atau emang suka hobinya Orderan. menggambar? Hah? Lebih ke orderan. Orderan? Jadi Oke. project, lebih ke project. Oh, project ya? Sebenarnya aku dari dulu kalau menggambar untuk pribadi enggak. Enggak. Aku selalu menggambar karena ada orang yang pesan, karena ada uangnya. Emang kalau misalkan hobi dijadikan uang itu emang Iya. luar biasa ya profesional sih. Ini salah satu tips loh profesional. Oke, jadi karena emang terpaksa orderan juga nih Iya. atau gimana? Atau emang karena kadang tuh pasti kalau misalkan orang orderin pasti ada portofolio sendiri kan? Ada, Hmm. banyak sebenarnya di Facebook banyak, lebih banyak yang diposting dibanding di IG. Oh, oke. Di Facebook lebih banyak ya. Mungkin nanti kita bisa lihat yang profesional. Dan Dan juga oke, lanjut nih. Bu Dina punya YouTube. ada. Ada. YouTube-nya ini kalau boleh tahu nih memasak nih Bu ya. Iya. Memasaknya emang Ibu Dina emang suka kulineran kah atau emang hobi atau gimana Hobi. nih? Hobi masak. Hobi masak. Kalau boleh tahu masak apa nih? Masakan apa nih Bu? Western kah atau Eastern? Italian. Italian. Italian ya, profesional. Jadi Bu Dina ini emang suka masakan Italian. Kalau boleh tahu makanan paling apa nih? Paling Bu suka makanan apa nih? Resepnya apa? Maksudnya? Makanan itu. Di sini nggak ada sih ikannya ya. Ikannya namanya stoccafisso. Jadi ikan dari Atlantik sana. Oke. Jadi dikeringin, digarmin gitu. Jadi dimakan pakai kentang sama kentang, ikannya, kapri, bawang putih, olive oil, udah itu aja pakai prezzemolo tuh peterselli. Oke. Sebenarnya bukan nggak ngerti sih, cuman karena masakan terlalu biasa masak warteg lah Bu ini. Oke, berarti emang Bu sukanya Italian ya. Tapi paling aku suka sih. Suamiku kan orang Itali. Oh, luar biasa. Pasti makanan yang paling mengingatkan mungkin pizza atau spaghetti? Oh enggak, kalau itu biasa. Apa ya paling inget ya? Masakan yang dia paling suka itu ini namanya lupa. Gak inget nih aku nih. Bukan spaghetti sih. Aku sering bikin lupa namanya. Fettuccine? Enggak, bukan. Bukan. Lupa nih. Ya udah, nggak apa-apa profesional saya. Mungkin lain kali kita bisa lihat lagi di YouTube ya. Bu Dina ini karena banyak banget Lupa resep karena juga emang- ya. Emang sengaja belum nggak mau diinget. Oke. Baru meninggalnya kan Juli. Jadi pasti karena kegiatan Bu Dina nih yang bisa dibilang Ya. menyenangkan juga, mungkin bisa ya. Oke.
Baik, oke professionals, dan tadi kita udah ngebahas banyak banget nih sama Bu Dina Martin Kocek nih. Tadi udah banyak banget Kak, apalagi Bu Dina ini ada seorang dosen DKV yang luar biasa banget, multi talenta, bersuka berolahraga juga, masak juga, menggambar juga ya Bu. Dan juga tadi Bu Dina juga ngasih tips ke kita untuk mahasiswa untuk belajar dari kemauan sendiri ya Bu. Apalagi kalau misalkan khususnya untuk DKV ya, untuk selalu mencari referensi dan juga inspirasi ya Bu pastinya. Dan juga untuk profesional juga jangan lupa nih buat nge-follow Instagramnya Bu Dina. Apa nih Bu Dina? Dina Studio apa Dina Martin? Lupa aku. Oke, nanti ada di sini ya. Ada di sini oke profesional. Nanti kita taruh Instagram Bu Dina dan juga YouTube-nya Bu Dina untuk di-follow juga, oke? Asik. Asik. Dan juga karena kita Chill Pro Talk kita ada di ABC Network nih Bu Dina. Jadi jangan lupa juga untuk keep up bareng kita di Chill Pro Talk only on abc.com. Dan juga terima kasih untuk Bu Dina atas waktunya Bu Dina, dan juga saya Syarhani menyampaikan minta maaf atas kesalahan yang saya ucapkan ataupun yang tidak saya ucapkan, dan juga sampai berjumpa lagi di session Chill Pro Talk selanjutnya. So see ya.